ini. Siapa yang tidak masuk? Tidak ada. Alhamdulillah semuanya sehat. Kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional Indonesia. Dan ini petugasnya siapa ya? Mbak Asma, silakan Mbak Asma maju ke depan. Teman-teman silakan berdiri. Hari ini kita nyanyinya apa? Judulnya Garuda Pancasila yang Mbak Asma, silakan. Kita akan berpikir seperti komputer. Hari ini kita akan belajar bahwa manusia itu bisa berpikir seperti komputer untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu kalian bisa mengidentifikasi masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kalian nanti bisa menjelaskan konsep dasar berpikir komputasional, ya, berpikir seperti komputer. Yang ketiga yaitu nanti kalian bisa merancang langkah-langkah penyelesaian masalah dengan berpikir komputasional. Seperti itu ya. Tepuk semangat. Sebelum kita berpikir seperti itu, guru ingin menampilkan video terlebih dahulu. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang manapun boleh. Coba dari pertanyaan ini jawabannya yang mana? Jadi ada 3 kelompok anak yang ingin bepergian. Ada yang ingin ke restoran, ada yang ingin ke hotel, dan ada yang ingin ke museum. Kesini ya jalannya ya. Nah, tempat penyimpanan barangnya itu cuma 1. Kira-kira koper kelompok anak mana yang dimasukkan terakhir untuk memudahkan mengambilnya? Yang paling terakhir, barang-barang yang paling terakhir dimasukkan itu punya siapa? Punya siapa? Restoran. Berarti anak yang ingin pergi ke restoran. Jadi
Eva dan Radia berpetualang ke desa Tiang, yaitu desa Kebun Tebu di Lampung Barat, Provinsi Lampung. Guys, ini bukan sekedar liburan, tapi kali ini kita akan belajar dari kehidupan pakai cara berpikir komputasional. Jadi kita perlu bersihin rumah Eyang nih. Gimana kalau kita bagi tugas aja supaya lebih cepat? Setuju, tapi kita mulai dari mana dulu? Aku bakal sapu dulunya, terus Radeva kamu pel lantai, dan Radia beresin buku-buku di Radia. Dekomposisi artinya memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Yuk, kita mancing ikan, tapi kok susah banget ya dapatnya? Sabar, coba perhatiin dulu. Ikan tuh sering kumpul di bawah bayangan pohon. Lihat, ada bayangan pohon besar di situ, pasti banyak ikan di bawahnya. Jadi harus sabar dan perhatiin pola alam ya. Pengenalan pola adalah mengenali kemiripan atau pola dari masalah yang kita temui. Wah, ada banyak pohon di sini. Gimana caranya nyari yang paling pas? Kita cari pohon mangga yang udah matang aja. Jangan terlalu banyak mikirin yang belum berbuah. Jadi kita abaikan aja pohon yang belum berbuah. Fokus ke yang penting. Betul, itu namanya abstraksi. Kita hanya memilih informasi yang relevan. Abstraksi artinya menyaring informasi yang penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Oke, sekarang kita buat jus mangga. Ada langkah-langkahnya nih. 1. Cuci mangga. 2. Potong buah. 3. Masukkan ke blender. 4. Tambahkan gula dan air. 5. Saring dan sajikan. Algoritma adalah langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Seperti itu. Jadi berpikir komputasional itu tadi Ibu sudah jelaskan dari video ini. Yang pertama itu dekomposisi. Contohnya tadi tidak akan itu akan membereskan rumahnya nenek. Ya, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Tadi ada yang membereskan rak buku, ada yang nyapu, dan ada yang ngepel. Itu namanya dekomposisi. Ya, memilah-milah masalah besar dipilah-pilah jadi masalah kecil. Itu namanya dekomposisi. Menyelesaikan masalah dengan cara itu tadi, memilah-milah. Gimana sih caranya membersihkan rumah itu? Apa yang dilakukan terlebih dahulu? Dibagi, ya. Kemudian contoh yang kedua lagi mancing, ya. Tadi mancing ikan. Contoh pola. Jadi kalau mau mancing ikan, mau mendapatkan ikan itu harus memperhatikan pola alam. Ya, ikannya banyak itu ada biasanya di bawah pohon. Itu. Kalau mau mancing ikan, biar dapat ikan harus di bawah pohon. Misalnya itu pola. Terus misalnya kalau buku kita berantakan itu di meja, itu harus ditaruh di mana? Harus taruh di mana? Di rak buku. Itu namanya pola. Jadi kamu sudah tahu bahwa benda ini harus taruh di mana. Mancing itu harus melihat apa dulu. Mau makan itu berarti harus apa? Harus apa? Harus cuci tangan dulu. Ambil sendok, ambil nasi. Itu namanya pola. Kebiasaan yang sudah kamu lakukan berkali-kali. Ya, terus yang ketiga ada abstraksi. Tadi contohnya apa? Mau petik mangga. Abstraksi itu mengabaikan hal-hal yang tidak perlu. Kayak misalnya mau petik mangga, kamu kalau mau petik mangga yang matang apa yang mentah? Yang matang. Berarti yang mentah diabaikan. Pohon mangga yang tidak berbuah juga diabaikan. Seperti itu. Itu namanya abstraksi, mengabaikan hal yang tidak perlu. Yang terakhir adalah algoritma, menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah. Contohnya tadi di sini membuat jus mangga. Apa yang dilakukan pertama kali? Mangganya dicuci terlebih dahulu.
diminum langsung dari blendernya, dituang ke dalam gelas, kemudian baru diminum. Itu namanya algoritma menyelesaikan masalah. Dan sekarang begini, kita air dingin terlebih dahulu. Jangan
Anafi penjara. Jadi kelompoknya Anafi mau pilih gambar nomor berapa kira-kira? Oh, gambar nomor 4. Ingat-ingat ya. Anafi, kelompoknya Anafi gambar nomor 4. Sekarang Zaki, sini Zaki, maju. Lewat sini Zaki. Pencet temannya. Dipilih kira-kira Zaki dapat nomor berapa? Nomor berapa itu? 1. Berarti nanti kelompoknya Zaki dapat gambar nomor 1. Sekarang kelompok 3. Asma, cepetan Asma. Berarti nanti kelompok 4 dapat sisanya ya. Bisa apa? Yuk. Gambar nomor 2. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan keluarkan alat tulisnya. Turut bagikan lembar kerja. Nanti kalian tuliskan jawabannya sesuai gambar yang kalian dapat. Nama kelompoknya tulis dulu. Sudah ditulis semua nama kelompoknya. Langsung. Ini kan tujuannya. Masalahnya kita ya nanti sama-sama. Sudah ditulis semua namanya? Coba perhatikan. Halo. Hai. Coba kamu lihat yang A. Identifiknya selesai semua ya? Sudah. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Namanya tepuk salut. Kalau guru tanya, tepuk salut. Prok, prok, prok. Tepuk salut. Jempol, jempol, prok, prok, prok. Jempol, prok, prok, prok. Salut. Tepuk salut. Jempol, jempol, salut. Ulangi, tepuk salut. Jempol, jempol, salut. Ya. Sekarang yang kalian lakukan adalah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Siapa yang mau maju terlebih dahulu? Siapa ayo? Oh iya, kelompoknya Salsa. Kelompok berapa berarti? Kelompok 4. Silakan maju ke depan. Beri tepuk tangan semangat. Silakan kelompok 4. Silakan ya teman-teman. Gimana? Dari gambar yang kamu dapat, gambar nomor berapa? Gambar nomor 3. Gambar nomor 3 itu masalahnya apa? Kamar yang berantakan. Betul ya teman-teman? Kamarnya berantakan. Kemudian menurutmu mengapa hal ini menjadi masalah? Ya karena berantakan dan kotor. Lalu
Ya. Terus polanya. Memasukkan mainan ke dalam kotaknya ya. Kalau berantakan. Sudah. Terus abstraksinya apa? Hal yang penting yang perlu diperhatikan apa? Kerapiannya yang jelek, ya, yang diabaikan, yang kamu abaikan. Warna tembok dan bentuk jamnya. Jadi kalau untuk membereskan ruangan yang berantakan tidak perlu memperhatikan bentuk jamnya ya. Kenapa jamnya bulat berarti tidak usah diperhatikan. Algoritmanya, langkah-langkahnya apa? Perhatikan dulu. Ya, penyapu lantai, dan mengepel. Lihat tuh sekali, ya tepuk salut. Jempol, jempol, salut. Silakan duduk kembali, ruang berarti dekomposisi adalah hal yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan ya. Kemudian pola itu apa? Kegiatan yang berulang. Kemudian abstraksi itu apa? Abstraksi itu apa? Hal-hal yang perlu diperhatikan dan yang tidak perlu diperhatikan. Kemudian yang terakhir algoritma itu apa? Langkah-langkah penyelesaian. Itu namanya berpikir komputasional. Berpikir seperti komputer. Ada langkah-langkahnya. Ada yang harus diabaikan. Ada yang harus diperhatikan. Seperti itu ya. Iya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi yang kamu pelajari hari ini apa saja? Tentang apa? Berpikir komputasional ya. Ada dekomposisi. Ada apa lagi? Pola. Ada abstraksi. Ada algoritma. Sudah jelas semua ya? Ya, alhamdulillah. Sekarang hasilnya dikumpulkan. Ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini,